Berdasarkan Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 42 Tahun 2023 yang mengatur tentang penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang menjadi dasar hukum bagi digitalisasi layanan pemerintahan termasuk di tingkat kelurahan dan kecamatan. Namun, dalam implementasinya, program ini masih menghadapi sejumlah tantangan seperti keterbatasan infrastruktur teknologi, kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi digital, serta perlunya peningkatan literasi digital baik di kalangan aparat maupun masyarakat. Untuk mengatasi masalah tersebut, Reformer menghadirkan sebuah inovasi yang berjudul Digital Akademi Kecamatan, yaitu sebuah program pembelajaran berbasis digital yang diselenggarakan untuk pegawai yang ada di kelurahan dan kecamatan, serta masyarakat di tingkat kecamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Feni Andriani SSTP, Sekretaris Kecamatan di Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan laporan implementasi aksi perubahan saya sebagai peserta Diklat Kepemimpinan Administrator Angkatan Pertama tahun 2025 pada Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Pelayanan Publik Lembaga Administrasi Negara Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Tahapan aksi perubahan saya bisa saya selesaikan sesuai rencana awal dalam rancangan aksi perubahan. Berikut video implementasi aksi perubahan saya yang berjudul Digital Akademi Kecamatan Samarinda Ilir. Kegiatan aksi perubahan Digital Akademi Kecamatan dimulai dengan Reformer mengadakan konsultasi dengan mentor. Kegiatan selanjutnya, Reformer mengadakan rapat pembentukan tim efektif pada hari Selasa tanggal 29 April 2025 bertempat di ruang rapat Camat Samarinda Ilir dan rapat dipimpin langsung oleh Camat Samarinda Ilir selaku mentor. Selanjutnya, Reformer dibantu oleh staf bagian umum menyusun draft SK Tim Efektif Aksi Perubahan. SK Tim Efektif memuat tujuan pembentukan tim efektif, dasar hukum, uraian tugas masing-masing anggota tim, dan susunan personil tim efektif. Selanjutnya, Reformer bersama seluruh anggota tim efektif mengadakan rapat kerja tim efektif pada hari Rabu tanggal 30 April 2025 di ruang rapat Sekcam Samarinda Ilir. Rapat dipimpin langsung oleh Reformer untuk membagi tugas kepada masing-masing tim, memetakan BIMTEK dan sosialisasi yang diperlukan, serta menyusun rencana kerja pelaksanaan aksi perubahan tersebut berdasarkan target waktu yang telah ditentukan dalam milestone. Milestone selanjutnya yaitu koordinasi lintas sektor terkait pelaksanaan aksi perubahan. Reformer bersama tim efektif melaksanakan koordinasi lintas sektor dengan beberapa stakeholder terkait. Dari hasil koordinasi dapat disampaikan bahwa Kabid Aplikasi dan Layanan e-Government berkomitmen mendukung aksi perubahan yang telah digagas oleh Reformer dan akan membantu dalam koordinasi dengan bidang lain di Dinas Kominfo Kota Samarinda untuk menjadi narasumber dalam kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Reformer. Koordinasi juga dilakukan oleh Reformer dengan PLT Kepala BKPSDM Kota Samarinda, Kabid Pengembangan Kompetensi BKPSDM Kota Samarinda, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda, Kabak Organisasi Setda Kota Samarinda, Kabak Pemerintahan Setda Kota Samarinda terkait aksi perubahan yang akan dilaksanakan. Dan juga Reformer meminta masukan dan saran serta dukungan terkait pelaksanaan aksi perubahan. Tahapan selanjutnya yaitu milestone 3, penyusunan desain dan tahapan pembelajaran. Penyusunan desain pembelajaran untuk kegiatan Digital Akademi Kecamatan Samarinda Ilir dilaksanakan oleh Reformer dan tim efektif pada minggu ketiga bulan Mei 2025. Tahapan pembelajaran Digital Akademi Kecamatan dimulai dengan kegiatan sosialisasi dan BIMTEK yang dilaksanakan di minggu pertama bulan Juni. BIMTEK mengenai SPBE di bagian umum dan kepegawaian dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 3 Juni 2025 di kantor Kecamatan Samarinda Ilir. BIMTEK yang dilaksanakan antara lain BIMTEK aplikasi Srikandi, aplikasi Iris, aplikasi Ekian Puas, aplikasi Ekian Prima, dan e-Kinerja. Kegiatan diikuti oleh Sekretaris Kelurahan, Sekretaris Kecamatan,
serta operator-operator dari aplikasi di kelurahan masing-masing. BIMTEK selanjutnya dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 4 Juni 2025 di ruang rapat Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda. BIMTEK yang dilaksanakan terdiri dari pelatihan pembuatan berita, pengetahuan dasar jurnalistik, strategi konten dalam menyampaikan informasi publik, pelatihan pembuatan konten informasi publik yang kreatif dan inovatif, pemanfaatan Instagram Analytics untuk pembuatan konten informasi publik, dan pelatihan operator Smart RT. Kegiatan BIMTEK diikuti oleh operator kelurahan dan admin media sosial kelurahan se-Kecamatan Samarinda Ilir. Kegiatan selanjutnya dalam tahap pembelajaran digital Akademi Kecamatan yaitu sosialisasi kecamatan dan kelurahan digital serta aplikasi Smart RT. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 5 Juni 2025 di Aula Kecamatan Samarinda Ilir. Kegiatan tersebut diikuti oleh 100 orang peserta yang terdiri dari Lurah se-Kecamatan Samarinda Ilir, Kasih Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan, serta perwakilan Ketua RT yang ada di 5 kelurahan di Kecamatan Samarinda Ilir. Narasumber yang menyampaikan materi pada kegiatan tersebut adalah perwakilan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda, yaitu Rahadi Rizal SE selaku Kabid Aplikasi dan Layanan E-Government Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda. Dalam kegiatan tersebut, narasumber menyampaikan mengenai program yang digagas oleh pemerintah Kota Samarinda melalui Dinas Kominfo dalam peningkatan pelayanan publik di Kota Samarinda melalui program kecamatan dan kelurahan digital, serta aplikasi Smart RT yang memudahkan Ketua RT dalam melayani warganya, dan juga pelaporan kegiatan gotong royong RT yang akan terintegrasi ke website web pemerintah Kota Samarinda. Kegiatan selanjutnya yaitu Seminar Digital Akademi Kecamatan Samarinda Ilir yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2025 di Aula Lantai 3 Kecamatan Samarinda Ilir dengan tema Membangun Masyarakat Tangguh di Era Digital. Kegiatan seminar ini diikuti oleh 100 orang peserta yang terdiri dari aparat kelurahan, aparat kecamatan, ketua RT, dan kader PKK kelurahan di Kecamatan Samarinda Ilir. Narasumber pada kegiatan seminar tersebut adalah dosen dari Fakultas Teknik Universitas Mula Warman, yaitu Bapak Gupta Mahendra Putra Eskom MM. Dalam seminar tersebut, narasumber memaparkan materi tentang strategi, tantangan, dan pentingnya kolaborasi dalam membangun masyarakat tangguh di era digital. Selain itu, peserta juga mendapat pemahaman tentang literasi digital, keamanan data pribadi, pengenalan bahaya hoax, serta cara menghindari penipuan online yang kerap terjadi di masyarakat. BIMTEK yang dilaksanakan selanjutnya adalah BIMTEK mengenai SPBE bagian keuangan, yaitu mengenai aplikasi perpajakan atau Cortex, dan BIMTEK penatausahaan keuangan. Kegiatan BIMTEK dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 12 Juni 2025, bertempat di Ruang Rapat Camat Samarinda Ilir. Kegiatan dibuka oleh reformer dan kemudian dilanjutkan pemaparan oleh narasumber. Kegiatan BIMTEK ini diikuti oleh seluruh bendahara pengeluaran pembantu dan pembantu bendahara pengeluaran pembantu kelurahan sekecamatan Samarinda Ilir. Penyusunan laporan implementasi dikerjakan di minggu ketiga dan keempat bulan Juni 2025. Penyusunan laporan dilakukan oleh reformer. Kemudian, pembuatan laporan dalam bentuk majalah menggunakan Canva dilakukan oleh tim administrasi. Sedangkan pembuatan video sebagai bahan untuk presentasi laporan implementasi aksi perubahan dikerjakan oleh tim kreatif dan IT yang memiliki kemampuan dalam membuat video. Video yang dibuat berisikan tentang dokumentasi dari pelaksanaan aksi perubahan. Selanjutnya, pengembangan kompetensi tim, pengembangan potensi diri, dukungan keberlanjutan, dan manfaat aksi perubahan sebagai berikut. Dalam pelaksanaan dan pengembangan aksi perubahan yang berkelanjutan akan berhasil dengan baik apabila didukung oleh tim yang handal. Keberhasilan aksi perubahan sangat bergantung pada kompetensi dari tim efektif. Oleh karena itu, dilakukan strategi peningkatan kompetensi bagi tim efektif antara lain dengan coaching dan mentoring dari camat mengenai kerjasama tim, komunikasi efektif, serta membangun budaya kerja positif dalam organisasi. Tim efektif juga mengikuti pelatihan mengenai jurnalistik dan juga mengenai publikasi program seperti media sosial, berita kegiatan, dan laporan visual di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda. Tim efektif juga melakukan pembelajaran mandiri melalui media elektronik seperti kanal YouTube.
Kegiatan pengembangan potensi diri yang dilakukan oleh reformer dalam rangka meningkatkan kemampuan perilaku kepemimpinan dengan melakukan coaching dan mentoring dengan Camat Samarinda Ilir terkait mengelola perubahan dari segi adaptabilitas dan orientasi pada hasil, serta mengikuti webinar dengan judul Kompetensi Upgrade Elevating Public Service Soft Skill Essential bagi Aparatur Sipil Negara Modern yang diselenggarakan oleh BKPSDM Kota Samarinda, serta mengikuti e-learning tentang mengaktifkan transformasi digital di sektor pemerintahan yang diselenggarakan oleh LAN RI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahadi Rijal, Kepala Bidang Aplikasi dan Layanan e-Government Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda. Dengan ini mendukung sepenuhnya aksi perubahan yang dilakukan oleh Ibu Sekretaris Camat Samarinda Ilir, Ibu Penny Andriani, dengan judul Digital Akademi Kecamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arif Surahman, Kepala Bagian Tata Pemerintahan, mendukung aksi perubahan Ibu Penny selaku Sekretaris Camat Samarinda Ilir yang berjudul Digital Akademi Kecamatan. Semoga dengan aksi perubahan yang dibuat oleh beliau akan semakin meningkatkan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah Kota Samarinda, khususnya pelayanan di kantor Kecamatan Samarinda Ilir. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Roji, Lurah Kita, Kecamatan Samarinda Ilir. Dengan ini menyatakan mendukung aksi perubahan Ibu Sekretaris Camat Samarinda Ilir, Ibu Penny Andriani, SSTP, berkaitan dengan Akademi Digital. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lauj, Camat Kecamatan Samarinda Ilir. Dengan ini menyatakan mendukung aksi perubahan yang digagas oleh Ibu Penny Andriani, SSTP, Sekretaris Camat Kecamatan Samarinda Ilir, dengan judul aksi perubahan Digital Academy pada pelaksanaan pelatihan kepemimpinan administrator angkatan pertama tahun 2025 pada P2 SKPP. Mudah-mudahan dengan aksi perubahan ini dapat meningkatkan kompetensi baik pribadi Ibu Sekcam maupun seluruh staf yang ada di Kecamatan Samarinda Ilir, termasuk para staf yang ada di kelurahan, dan semoga aksi perubahan ini terus berkelanjutan di masa-masa yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka, Ketua RT 32 Kelurahan Pelita. Saya mengucapkan terima kasih untuk si Smart RT dalam memudahkan pekerjaan kami sebagai RT. Manfaatnya sangat besar sekali, memudahkanlah pokoknya semua. Saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Ramadhani sebagai Ketua RT 044. Dengan adanya aplikasi Smart RT, saya di sini sebagai RT terbantu untuk mendeteksi keluarga, terus itu mendata warga, terus itu laporan tiap bulan, terus kegiatan-kegiatan gotong royong itu terbantu dengan Smart RT. Terus dari warga sendiri sangat terbantu dengan aplikasi ini karena tidak perlu bolak-balik untuk ke tempat RT dan kelurahan. Jadi aplikasi ini sangat bagus buat warga maupun RT. Terima kasih. Demikian video implementasi aksi perubahan saya yang berjudul Digital Akademi Kecamatan Samarinda Ilir. Semoga bermanfaat dalam rangka meningkatkan kompetensi digital aparatur kecamatan dan kelurahan, juga mendukung transformasi digital di tingkat kecamatan dan kelurahan, serta meningkatkan literasi digital dari masyarakat dan memberdayakan masyarakat secara digital dengan mendorong masyarakat untuk melek dan memanfaatkan teknologi. Demikian,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.